Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yana Octavia from E01 class. In this video, I'm going to explain you about my program semester and program tahunan, and also explain you about the material of the sixth meeting, which is the approach, method, technique, and procedure. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang program semester yang sudah saya buat. Program semester ini untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8 semester 1 dan 2 tahun ajaran 2019-2020. Jadi untuk dalam menyusun program semester ini saya melihat buku pegangan guru dan kalender akademik, di mana untuk menyesuaikan kompetensi dasar dan materi yang ada di buku pegangan guru tersebut. Sehingga saya bisa meletakkan kompetensi dasar itu di program semester ini. Dan untuk kalender akademik, saya menentukan minggu efektif dan tidak efektif itu berdasarkan kalender akademik, di mana bisa kita lihat seperti di bulan Juli terdapat 5 minggu. Di minggu pertama bulan Juli itu merupakan penerimaan peserta didik baru, di mana itu termasuk minggu tidak efektif, minggu di mana tidak dilakukannya pembelajaran. Kemudian ada juga yang ditandai hijau ini, yaitu merupakan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ini termasuk minggu tidak efektif juga. Kemudian bisa kita lihat di sini di minggu ketiga bulan Agustus ada 2 tanggal merah, di mana yang pertama ini 2 tanggal merah ini minggu ini termasuk minggu efektif, di mana hanya ada 2 hari libur. Jadi 2 hari libur, jadi minggu ini termasuk minggu efektif karena sisa dari 2 hari itu masih dilakukan pembelajaran. Jadi minggu ketiga Agustus ini termasuk minggu efektif. Kemudian bulan September tidak ada libur, sehingga minggu di bulan September ini termasuk minggu efektif dilakukannya pembelajaran. Kemudian di bulan Oktober juga tidak ada minggu yang harinya libur. Jadi di bulan Oktober, semua minggu di bulan Oktober ini termasuk minggu efektif. Dan di bulan November juga tidak ada libur nasional atau libur sehingga di bulan November tidak ada minggu tidak efektif. Kemudian di bulan Desember ada beberapa warna. Ditandai di sini warna hijau merupakan penilaian akhir semester. Ini dilakukannya seperti UAS, sehingga tidak ada pembelajaran, dan ini termasuk minggu tidak efektif karena tidak ada dilakukannya pembelajaran. Jadi di bulan Desember ini full dengan minggu tidak efektif, sehingga tidak ada satupun minggu efektif di sini. Tidak ada satupun minggu dilakukannya pembelajaran di sini. Dan bisa kita lihat ditandai dengan warna pink, merupakan libur semester setelah dilakukannya UAS, penilaian rapot di minggu pertama dan kedua di bulan Desember. Kemudian ada hari libur semester. Kemudian bagaimana menentukan
Seperti bisa kita lihat di prosen saya, ada di bulan Juli terdapat 5 minggu, dan di bulan Agustus terdapat 4 minggu, September 4 minggu, Oktober 5 minggu, November 4 minggu, Desember 5 minggu. Itu berdasarkan kalender akademik juga. Untuk cara menghitungnya, di sini terdapat 5 minggu, dan bisa kita lihat di minggu kelima bulan Juli terdapat 4 hari, di mana dalam satu minggu itu terdapat 7 hari. Jadi jika 4 atau lebih di dalam satu minggu, jika 4 atau lebih hari di dalam satu minggu, itu bisa kita hitung, sehingga di bulan Juli terdapat 5 minggu. Dan kemudian kita lihat di bulan Agustus. Di bulan Agustus terdapat 3 hari di minggu pertama bulan Agustus, di mana itu tidak termasuk karena kurang dari 4. Di mana 7 hari, di mana satu minggu 7 hari, jadi jika hanya 3 hari dalam satu minggu itu tidak termasuk minggu di dalam bulan Agustus, sehingga bulan Agustus hanya ada 4 minggu. Begitu juga di bulan September. Bisa kita lihat di bulan September ini hanya ada 2 hari di minggu kelima, di mana itu tidak termasuk minggu di bulan September, sehingga hanya ada 4 minggu di bulan September. Begitu juga di bulan selanjutnya. Kemudian di sini saya tandai awal bulan minggu pertama bulan Juli ini sebagai minggu tidak efektif, di mana seperti di kalender tadi pendaftaran peserta didik baru. Kemudian biru di sebelahnya ini merupakan minggu tidak efektif juga karena pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian warna hijau merupakan ujian tengah semester ganjil, sehingga itu tidak termasuk minggu efektif. Kemudian ada ungu di sini artinya penilaian akhir semester seperti ujian akhir semester ganjil, juga sekaligus pembagian raport. Kemudian ada merah merupakan hari libur semester setelah pembagian raport tersebut. Jadi sehingga minggu efektif ini saya kasih tanda dengan warna kuning. Jadi alokasi waktu dalam kompetensi dasar itu ada 6 jam per pelajaran, di mana satu minggu terdapat dua kali pertemuan, dan dalam satu pertemuan itu terdapat 2 jam. Di minggu pertama di minggu keempat bulan Juli itu sudah belajar efektif. Kemudian di minggu kelima dan minggu awal Agustus untuk KD yang pertama atau untuk materi pertama. Kemudian untuk KD yang kedua saya untuk KD yang kedua saya letakkan di minggu kedua di bulan Agustus dan 3 dan 4 di bulan Agustus. Jam pelajaran juga sebanyak 6 jam pelajaran. Kemudian di KD yang ketiga juga 6 jam pelajaran.
di semester 1 ini saya meletakkan semua saya menghitung semua jam pelajaran untuk per KD itu 6 jam pelajaran. Sehingga semua total jam pelajaran merupakan 36 jam pelajaran. Oke, kemudian lanjut di semester 2 atau semester genap. Untuk menghitung minggu di per bulannya itu sama aja seperti tadi. Seperti di bulan Januari, kita bisa lihat di sini di bulan Januari terdapat 4 hari di minggu pertama bulan Januari, sehingga ini dihitung minggu di bulan Januari, sehingga terdapat 5 minggu di bulan Januari. Kemudian begitu juga di bulan Februari. Februari hanya ada 4 minggu, karena bisa kita lihat di minggu awal Februari hanya ada 1 hari di dalam 1 minggu, sehingga ini tidak dihitung, sehingga hanya ada 4 minggu di bulan Februari. Kemudian kita bisa lihat minggu tidak efektifnya. Minggu tidak efektifnya di bulan Maret, yaitu ditandai dengan warna peach, yaitu adanya USBN SLTA. Kemudian juga di bulan April dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat untuk per KD-nya waktunya 4 jam pelajaran. Kemudian itu dimulai di awal Januari, karena sesuai kalender akademik di bulan Januari semua termasuk minggu efektif, karena tidak ada minggu tidak efektif di situ. Jadi sehingga mulai pelajaran di bulan Januari. Kemudian selanjutnya di KD titik 310 dan 411 juga jam pelajarannya ada 8 jam pembelajaran. Kenapa 8 jam pembelajaran? Karena guru itu efektif. Kita bisa memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mengajar. Teks deskriptif ini saya rasa perlu diberikan waktu agak banyak, karena berbeda dengan yang KD sebelumnya hanya 4 jam pelajaran, karena lebih susah, sehingga kita tuh bisa memperkirakan siswa bisa mengerti materi itu dalam berapa banyaknya waktu. Kemudian di KD selanjutnya ada 6 jam pelajaran. Juga ada kemudian di KD yang selanjutnya 8 jam pelajaran. Selanjutnya ada 4 jam pelajaran, 8 jam pembelajaran. Dan terakhir 2 jam pelajaran. Kenapa hanya 2? Karena materi ini saya rasa cukup mudah, jadi hanya diberikan waktu 2 jam pelajaran, sehingga total jam pelajaran 40 jam pembelajaran. Kemudian di bulan April ditandai dengan warna hijau. Di sini termasuk minggu tidak efektif, karena
di bulan April ini ada UN SMP, sehingga itu tidak termasuk minggu efektif karena tidak ada pembelajaran di minggu tersebut. Kemudian kita lihat di bulan Mei. Di bulan Mei ada ditandai dengan warna marun, yaitu artinya minggu tidak efektif dikarenakan bulan puasa dan lebaran, sehingga tidak ada pembelajaran yang berlangsung di minggu tersebut. Dan kemudian di bulan Juni melakukan UAS dan pemberian raport. Kemudian warna merah ditandai dengan libur semester setelah pembagian raport dan UAS tadi. Kemudian di akhir program semester ini saya memberikan keterangan terhadap warna-warna minggu efektif, dan kemudian di akhir program semester ini saya menuliskan keterangan penjelasan tentang warna yang diberikan untuk minggu tidak efektif. Baiklah, saya rasa itu saja. Baiklah, selanjutnya ada program tahunan. Program tahunan ini untuk semester ganjil dan genap, tahun ajaran yang sama 2019-2020. Program tahunan ini berisi kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Bisa kita lihat alokasi waktu ini kita samakan dengan prosem yang sudah kita buat tadi. Untuk setiap KD-nya ada 6 jam pelajaran. Untuk semuanya 6 jam pelajaran untuk di semester ganjil. Kemudian di program tahunan untuk semester genap sama aja, alokasi waktunya itu berdasarkan program semester tadi dan sesuai dengan KD-nya. Kemudian di akhir prota ini ada tanda tangan kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Okay, so this is the material of the 6th meeting. I'm going to explain you about the approach, method, technique, and procedure. So the first is approach. An approach refers to general assumptions about what languages and about how learning a language occurs. Jadi approach itu merupakan pendekatan. Namun pendekatan ini tuh belum bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajar. Kenapa? Karena approach ini masih sebatas asumsi atau teori. Jadi sebelum guru mengimplementasikan metode pembelajarannya, ia harus mengetahui asumsi, teori, dan arah pembelajarannya. Jadi ada 3 teori tiga teori dasar dalam pembelajaran, yaitu teori behaviorism, cognitivism, and constructivism. Jadi guru harus mengetahui teori atau asumsi apa yang akan dipakai dalam metode belajar mengajar nanti. Oke, selanjutnya kita akan melanjut ke method atau metode. A method is a practical realization of an approach. The originators of a method have arrived at decisions about types of activities, roles of teachers and learners, the kinds of material which will be helpful, and some model of syllabus organization. Methods include various procedures and techniques as a part of their standard fare. Jadi kita bisa mengambil contoh. Dari pendekatan itu kita mengambil teori behaviorism. Jadi guru menggunakan teori behaviorism, di mana proses pembelajaran lebih berpusat pada guru atau teacher center. Maka guru harus bisa
mencocokkan metode apa yang cocok untuk teacher center tadi, untuk teori behaviorism tadi. Jadi metode yang cocok untuk teacher center adalah ceramah. Ceramah merupakan metodenya. Kemudian dalam in teaching English language, there are some method. For example, like audio lingual method, grammar translation method, TPR, Suggestopedia, Silent Way, seperti yang kita udah pelajari sebelumnya. Itu merupakan method. Kemudian lanjut ke teknik. A common technique when using video material is called silent viewing. This is where the teacher plays the video with no sound. So silent viewing is the technique. Jadi cara tekniknya ini merupakan guru memutar video dengan tanpa suara. Jadi salah satu contoh teknik itu adalah silent viewing. Teknik ini merupakan is a way, sebuah cara yang dilakukan dalam metode tadi. A way of implementing. Kemudian there is a procedure. A procedure is an order sequence of techniques. A procedure is a sequence which can be described in terms such as first you do this, that you do that, smaller than a method and bigger than technique. It means that the procedure is a step by step. Jadi itu prosedur itu merupakan langkah-langkah. Maksudkan langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah dari teknik tersebut tadi. Jadi bagaimana caranya dalam melakukan teknik tersebut. Well, that's all of my explanation about my program semester and my program tahunan, and also my explanation about the material of this meeting. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.